Aku sampai liatin. Aku bilang mau Mbak Puan, mau Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Loh kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Selamat malam pemirsa, pasti banyak yang menanti apakah hari ini di hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan calon presidennya. Namun ternyata berjam-jam sang Ketua Umum berpidato politik seperti itu, belum ada nama yang disebutkan secara gamblang. Meskipun tadi memang kata Pak Presiden Joko Widodo yang juga menyampaikan pidato, namanya sebenarnya sudah ada di kantong Ibu Megawati, tapi belum ada ya. Jadi Ibu Mega memang luar biasa tidak gerusa-gerusu. Nah, yang dimaksud gerusa-gerusu jadi siapa nih? Nah, karena dia. kalau kita lihat dari berbagai narasi yang disampaikan oleh Ibu Mega, berbagai hal yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan kita pun justru dibahas. Ada yang kemudian menyebutkan juga ada partai politik yang kemudian justru mengusung orang luar dibandingkan dengan kadernya sendiri, juga kemudian sempat dinarasikan oleh Bu Mega dan juga beberapa hal yang sempat disampaikan. Apa saja sih? Kita simak bersama. Liatin. Aku bilang mau Mbak Puan, mau Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Loh kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng-dompleng. Yo, iki aturannya piye toh? Sampai gitu saya. Aku tanya sama Hasso, toh apa di KPU aturannya udah lain ya? Gitu. Enggak Bu, masih sama. Ya, makanya sorry. Aduh, gawat dah. Iya kan kalau kayak gini konotasinya, sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Coba bayangin. Padahal udah jelas pemilu tuh ada, calon itu harusnya ada. Jadi pertanyaan saya kan jadi big question, mau bikin partai itu untuk apa? Loh ya dong. Ya, itu berbagai kejutan dalam narasi seorang Megawati Soekarnoputri. Kita akan bahas langsung hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami perkenalkan satu persatu. Sudah hadir di studio Catatan Demokrasi ada Bang Pandan Ababan, politisi senior PD Perjuangan sekaligus juga wartawan senior. Senior kami berdua nih. Terima kasih Bang, selamat malam. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam semua. Sudah hadir juga di samping Bang Deddy ada Bang Bodi Hargens, pengamat politik. Selamat malam Maria. Selamat malam Bang. Kami juga menghadirkan selamat malam Bang Andi Malarangeng, politikus Partai Demokrat. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada pengamat politik Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi. Malam Bang Andro, Mbak Aya. Ya, selamat malam. Serta dari politisi Partai Nasdem Bang Bestari Barus. Selamat malam Bang Bestari Barus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekspresinya gimana Bang tadi Bang? Karena banyak pihak yang mengait-ngaitkan ini dengan Nasdem. Padahal jelas dalam pidato politik Megawati Soekarnoputri tidak menyebutkan nama. Kemudian tidak menyebutkan partai mana. Itu kan masih menjadi misteri kita semua yang Bang Bestari Barus. Iya, saya kebetulan tadi pagi juga mendengar pidato Bu Megawati ya. Sepanjang sampai selesai gitu saya mendengar. Karena beliau adalah seorang putri terbaik bangsa yang pernah jadi presiden kelima Republik Indonesia. Ya, kalau ditanyakan tentang apa yang disampaikan Bu Megawati, tentu itu acaranya kan acara Internal. Ya hanya Bu Mega yang tahu itu. Maksudnya apa itu menyampaikan seperti itu. Beliau yang tahu. Kalau nanti kita artikan, kemudian kita menganggap itu ditujukan kepada partai politik tertentu, ya tidak ada kata yang tegas terkait itu. Oke.
Bila mana kata itu tegas ditujukan kepada salah satu partai, maka partai itu perlulah kiranya membuat klarifikasi. Kan itu dulu itu. Ya, namun kalau dikaitkan memang itu tujuannya kepada Nasdem, Nasdem tidak merasa itu. Karena apa yang kami lakukan tidak ada yang melanggar daripada apa yang tertera di dalam konstitusi kita. Partai Nasdem berdiri juga bukan untuk semata-mata mencari untuk memberikan kesempatan yang lebih kepada Bang Surya selaku ketua umum, bukan, kepada keluarganya juga tidak, kepada kolega dekatnya juga tidak, ya toh? Tapi betul-betul bagi kepentingan anak bangsa ini ke depan untuk mencapai tujuan daripada apa yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Iya toh? Bang Bestari, meskipun tadi sempat kalau kita lihat ada sedikit sindiran begitu ya, ada sebuah partai yang kemudian mengusung orang di luar kader, kayak nggak punya kader aja begitu. Iya, ini kan mulai kita dipancing lagi sih. Kalau memang nggak merasa nggak apa-apa Bang. Kita tidak merasa karena fundamen kita itu bukan kemudian untuk mencari orang yang hanya ada di pinggir kiri kanan kita dalam kolam yang kecil. Jadi ngapain kita merasa tersinggung dengan hal itu gitu, atau merasa bahwa kitalah itu? Ya tidak juga. Kenapa mesti begitu gitu? Karena memang kita mendirikan partai ini, Bang Surya mendirikan partai ini untuk kepentingan, kebutuhan seluruh anak bangsa, untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Baik, sampai Jadi situ dulu bukan ya. sekedar hanya untuk oh ini kader kami, itu pola lama. Oke. Ini Pola ada strategi baru adalah ya. memberikan kesempatan yang besar kepada nih contoh anak-anak sekolah yang nggak pernah berpartai, kemudian dia tumbuh dewasa, tapi kalau kita melihat bahwa dia punya potensi untuk memimpin, why not? Kita berikan kesempatan kepada orang yang tidak berpartai untuk kemudian dicalonkan dan menjadi pemimpin. Meskipun bukan kader dari Nasdem sendiri Bang ya. Kenapa mesti kader? Kalau ini kan anak bangsa, kader pun itu anak bangsa, bukan kader pun itu anak bangsa. Maka Nasdem memberikan sebesar-besarnya ruang kepada seluruh anak bangsa untuk dapat terlibat di dalam mencapai cita-cita bangsa ini, sebagaimana digariskan oleh Founding Father. Seperti itu saja, sederhananya itu. Itu kalau statement dari Nasdem. Tapi Bang Deddy, jadi sebenarnya maksud yang disampaikan oleh Bu Mega ini apa sih? Apakah kemudian Nasdem sih nggak tersinggung, tapi apakah kemudian itu harus disampaikan? Kan tidak melanggar juga sebenarnya kalau mengusung bukan kader begitu loh. Ya, pertama-tama kita bisa melihatnya dari dua perspektif. Pertama dari perspektif regulasi, ya. Undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilu itu kan jelas menyatakan bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Ya. Yang pertama, yang kedua ada fungsi-fungsi partai politik terutama sebagai wadah rekrutmen calon pemimpin. Kaderisasi. Nah, dari sisi lain alam pikir Bu Mega itu kan melihat partai sebagai perkakasnya rakyat, alat perjuangan, ya. Wadah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin dari bawah sampai ke atas. Tentu itu yang kemudian membentuk pikiran Ibu Mega bahwa selayaknya, ini nggak ada urusannya sama Nasdem atau partai lain, selayaknya lah partai bekerja keras, mendidik kader-kadernya untuk menjadi pemimpin yang kemudian memegang jabatan-jabatan publik. Karena apa? Partai itu didirikan sebagai alat perjuangan bersama untuk mencapai cita-cita berdasarkan platform yang dibuat, ideologi yang dipegang, ya, lalu program-program yang disusun melalui kongres, melalui rapat kerja dan sebagainya, melalui pergumulan sehari-hari di masyarakat. Tentu dengan alam pikir seperti itu, make sense ketika Ibu bertanya, apakah apa tidak punya kader sendiri? Nah, itu kan perspektif Ibu Mega sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadikan partainya adalah sarana rekrutmen pemimpin, sarana pembentukan karakter-karakter pemimpin bangsa. Jadi
itu adalah pertanyaan retorik dari Ibu Mega. Apa tidak punya calon? Tapi kan semua partai punya mekanisme tersendiri, Bang. Kan Ibu tidak menggugat partai lain, mempertanyakan apakah tidak ada calon sendiri, karena kan memang logikanya begini. Logikanya begini. Kalau kita mendirikan partai politik itu untuk melahirkan pemimpin yang kemudian memperjuangkan manifesto partai, program partai, ideologi partai, kan tidak bisa dengan orang yang datang sehari ya atau katakanlah setahun menjelang pemilihan. Tapi kan bukan berarti kaderisasinya nggak baik dong. Wah, itu tanya sama partainya. Tapi dari sisi refleksi PDI Perjuangan, bagi kami itu artinya kegagalan kader. Bukan berarti PDI Perjuangan Kegagalan kader, Bang. kegagalan pengkaderan. Iya dong, dari perspektif kami. Kalau perspektif lain kan beda. Ya. Dan kami juga ingin menyatakan bahwa kita juga tidak melulu menutup kesempatan bagi orang-orang di luar partai. Oke. Karena tempat-tempat lain juga melakukan proses pembentukan kepemimpinan dari TNI, dari birokrasi, dari perguruan tinggi, dari ormas, dari Polri. Kita juga melihat itu. Ya. Makanya kalau melihat komposisi calon legislatif dari semua tingkatan, itu pasti ada warna-warna itu. Dan juga baik juga di eksekutif. Tetapi untuk pemimpin puncak republik, kami sebagai partai kader tentu bertanya, apa kita semua partai politik tidak ingin melahirkan kader sendiri? Oke. Bukan berarti tidak memberi kesempatan bagi orang di luar Ya, partai, oke. tapi sebisa mungkin itu alam pikirnya, saya kira begitu. Kalau yang Kegagalan mendompleng, Bang, kaderisasi, Bang. Iya. Bang Bestari. Begini, tadi juga disebutkan kan bahwa berdirinya satu partai politik itu salah satunya untuk mencari pemimpin. Ini pertanyaan berikutnya adalah dari kolam kecil kolam gede. Kemudian apakah kemudian masyarakat yang di luar sana yang kita kemudian lihat potensinya, kemampuannya untuk memimpin itu ada? Apakah kemudian kita mengabaikan keberadaan mereka? Kita hanya bermain. Ini sama dengan kita ucapkan gini, bahwa kami mendirikan partai ini untuk mencari orang-orang di lingkungan kami saja. Nasdem nggak begitu. Nasdem ingin bahwa seluruh anak bangsa ini dapat kemudian bersama-sama dengan Nasdem. Kan mencari kan jangan dari kolam yang kecil, kolamnya gede. Banyak orang lebih baik mungkin dari kader kita. Kami menganggap bahwa seluruh masyarakat Indonesia kader kami boleh kan? Gitu loh. Mereka mendengar tentang Nasdem. Mereka tahu apa yang dilakukan Nasdem. Kemudian mereka tertarik untuk akhirnya ikut di dalam tahapan-tahapan pemilu untuk apakah itu menjadi anggota legislatif atau kemudian menjadi wali kota, bupati, gubernur. Why not? Tidak ada jalan bagi kami memaksa mereka untuk terlebih dahulu bergabung dulu di Partai Nasdem kalau menjadi wali Ini kota. bukan karena kapasitas di internal kadernya yang mungkin masih minim seperti itu? Apa itu? Masih minim kapasitas di internal kader sehingga harus mencari orang luar untuk diusung? Saya sudah sampaikan tadi, kita juga punya, semua partai pasti punya pelatihan kader, pasti punya. Tetapi ketika memang kita melihat ada satu potensi yang lebih baik, bahkan dari kader kita harus legowo berikan kesempatan itu kepada putra terbaik bangsa, bukan putra terbaik partai. Itu kolamnya kecil, Pak. Saya kira itu. Bang Deddy, tanggapi dulu, Bang Deddy. Ini masih belum clear karena masih jadi misteri, Bang. Ini Siapa kan yang ditunjukkan perbedaan oleh Ibu Megawati? pandangan yang kan sah dalam demokrasi. Beda mazhab. Kami memandang kepemimpinan nasional adalah puncak pencapaian sebuah partai politik. Apakah kemudian kader PDI Perjuangan ini tersekat hanya di dalam PDI Perjuangan? Tidak dong. Karena kalau hanya yang milih adalah anggota PDI Perjuangan ya nggak bisa menang pemilu dong. Nggak ada masalah lagi. Nggak ada kalau begitu, masalah. sebetulnya. We are different dan perbedaan itu wajar dalam demokrasi. Ya. Makanya kan tadi saya jelaskan ini alam pikir Bu Mega. Ini softwarenya begini loh.
Ya kalau server di partai lain begitu ya silakan saja. Ini bukan soal benar salah. Ini soal cara pandang. Sistem thinking gitu loh, cara berpikir. Oke, Tapi yang maksudnya mendompleng kader PDIP untuk Nah, diusung itu pada lagi. pemilu itu siapa itu Bang? Maksudnya Bang? Saya kira bukan itu yang disebutkan Ibu Mega. Karena kan begini, kan kita tahu selama ini selalu diributkan soal kotel efek. Ya, kotel efek itu kan efek pengaruh dari pencalonan atau kandidasi dalam suatu kontestasi. Kan itu yang kemudian menjadi wacana di mana-mana. Misalnya kita diharapkan dengan kotel efek ke Pak Jokowi. Atau kotel efek kalau pencalonan Ganjar atau Ibu Puan atau siapapun. Kan itu yang dimaksud dengan mendompleng. Kita kan percaya bahwa kekuatan partai, struktural partai yang menyatu dengan denyut nadi rakyat, itulah sumber kekuatan gitu loh. Tetapi menurut Ibu Mega ada kecenderungan partai-partai yang seharusnya menjadi rumah, pabrik dari penciptaan pemimpin-pemimpin itu kemudian harus kayak pemain bola kita loh. Harus pinjam pemain luar negeri gitu loh. Lah ini kan cara pandang lagi, ya silakan aja gitu loh. Saya kira begini, bahwa undang-undang kita mengisyaratkan peserta pemilu adalah partai politik. Tapi kalau untuk mencalonkan presiden, itu partai politik atau gabungan partai politik. Jadi kalau undang-undang itu pun kemudian kita nafikan, seakan-akan kalau orang, oh kok nggak kadernya? Lah bagaimana mungkin kalau misalnya nanti yang berkoalisi itu 3-4 partai sesuai banget dengan undang-undang, lantas yang lainnya menjadi salah gitu. Saya kira berpikirlah, mari kalau Pak Nasdem berpikirnya lebih modern gitu, bahwa karena undang-undang sendiri mengatakan boleh gabungan partai politik, tidak mengikat harus partai politik punya kader yang menjadi calon. Nah ini yang lebih meluas akhirnya gitu Ya, loh. oke. Jadi Makanya- bukan hanya kemudian partai politik itu sendiri gitu. Kan presidennya bukan untuk partai politik itu, tapi ya, untuk rakyat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi syarat punya hak untuk dipilih dan memilih. Maka partai politik itu harus wise. Berikanlah kesempatan paling banyak kepada masyarakat yang memang punya potensi gitu. Tentu nggak ujuk-ujuk, kita lihat prestasinya apa, ya toh, maka dikenalkan dia lebih awal. Ya, kita tunggu nih kapan Demokrat nanti supaya masih bisa Nah, ini masuk dia. bersama-sama. Oke, Makanya kan ini dia. konteksnya Kita- jangan di ini. Kan tadi kan saya sudah katakan ini cara pandang masing-masing. Persepsi Ya, ini cara masing-masing. pandang kita. Cara pandang Oke. masing-masing. Cara pandang Kita sampai di situ Sistem dulu, yang kita berlaku lanjutkan nanti usai masing-masing. jeda ya. Ya, Sesaat saya kira lagi itu. kami akan kembali pemirsa. Sebagai institusi tertinggi partai oleh Kongres Partai, diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada urusan gue. Sekarang kita minta pandangannya dari Bang Panda Nababan. Melihat sang ketua umum tadi berpidato di hadapan puluhan ribu termasuk kehadiran presiden, wakil presiden, sejumlah menteri dan juga kepala daerah. Tadi syarat makna yang bagian menyindir partai lain yang dianggap mendompleng kader itu seperti apa Bang Panda? Sudut pandangnya Bang. Kalau mengamati peristiwa politik dan melihat sebelumnya dalam suasana kebatinan, 8 partai itu memang sengaja tidak diundang. Bahwa pembenaran internal dan segala macam, peristiwa-peristiwa politik pasti ada tanda gaduh. Bagaimanapun tidak terelakkan Surya Paloh akan ketemu dengan Jokowi.
Jadi kejutannya di sana Loh, ya Bang? bukan, ini contoh gitu loh. Ya kan? Prabowo dengan ini contoh Ya. maksud aku. Nah, PDI melihat amannya saja, sejuk dan kondusif, nggak usah diundang. Itu bisa mesti suasana kebatinan itu dilihat gitu loh. Dan kemudian karena tidak ada hadir situ, suka-suka bicara agar orang sendiri gitu loh. Jadi termasuk itu tadi pemahaman kader dan sebagainya. Tapi terus terang aja kita mesti cermat melihat dan jeli ini tensi langkah-langkah politik ke depan ini akan suhunya akan naik terus gitu loh. Ya kan? Orang juga masih menunggu. Ini family kita ini gimana nih? Nasdem dengan Demokrat sama apa? Sama PD Perjuangan juga PKB. ditunggu, Oh Bang. iya. Dan kami menjajaki koalisi, tidak mungkin kami sendiri. Oke, jadi firm ya, Bukan tidak niat akan mengusung dari sendiri ya, awal Bang? kami chemistry-nya tidak sendiri. Oke. Gitu loh. Kita akan dengan lain. Ini juga butuh waktu penjajakan juga, ya kan? Demikian juga Gerindra dengan PKB, ya kan? Demikian juga yang lain. Jadi ini betul-betul teater lah, ya kan? Siapa sutradara, siapa pemain, siapa menarik lah untuk ditonton rakyat gitu loh. Nah maka itu dengan arif dan bijaksana pada acara hari ini tadi dengan sengaja tidak mengundang pimpinan-pimpinan partai yang lain. Maka menteri-menteri yang bukan ketua partai diundang. Ya seperti Mahfud, kemudian tadi seperti siapa deh, Trenggono, Retno Marsudi. ya kan? Itu diundang. Tapi Erlangga kan ketua partai. Ya. Zulkifli kan ketua partai, ya kan? Siapa ketua partai kira-kira. Itulah peta tadi. Dan satu hal lagi, dan kedekatan ibu terhadap yang dipimpinnya itu memang kelihatan sekali tuh warna kentalnya itu, bahwa dia bahagian dari situ dan dia kenal dia punya rakyat, dia kenal keluarganya, dia kenal itu semua temperamen daripada warga PDI Perjuangannya gitu loh. Jadi ada untungnya, ada semacam satu dilema. Ada untungnya ibu ini terus sampai habis, ada juga risikonya. Gitu loh. Dianggap sampai seumur hidup dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ini seperti mohon maaf tidak menyebut partai-partai lain, rebutan ketuanya, urusan doku. Iya kan? Artinya Akbar cerita ke saya. Akbar, kenapa kau jadi kalah? Wah, nggak mampu dana gua. Nggak ada apinya. Yusuf kalah. Begitu kalah juga aku tanya. Wah, kalah kok bisa? Wah, nggak mampu, besar sekali. Apa ya? Loh ini fakta. Manusia dua ini masih hidup. Gitu loh. Artinya yang cerita ke aku. Ya kan? Belum lagi yang lain-lain. Nah kami terselamatkan dari situ. Gitu loh. Terselamatkanlah. Kami tidak ada pertempuran perkelahian untuk memperebutkan ketua umum. Itu ada plus minusnya gitu loh. Ada plus minusnya. Nah soal rekrutmen, memang seperti yang dikatakan Dedi tadi, rekrutmen itu sudah bahagian daripada memang karakter. Dididik. Hampir semua gubernur yang dari kami itu pernah DPR. Ya kan? Oli Dodo Kambe pernah DPR. Koster Bali DPR, Ganjar DPR, Gianto Kalimantan Tengah Palangkaraya DPR. Pernah DPR. Dan memang dianjurkan, diharapkan. Demikian juga yang wali kota diharapkan sudah melalui rekrutmen pernah jadi DPR. Itu akan berbeda dengan yang tiba-tiba dikaderkan begitu. Nah kemudian soal pemahaman kader memang dipersiapkan, kader politik itu dididik, dilatih, dipersiapkan, tidak ujuk-ujuk. Ya mohon maaf tadi kolam kecil kolam besar di bahasa kami nggak ada itu. Itu ciri khas PDI Perjuangan ya? Iya, nggak ada istilah ada kolam kecil, ada kolam besar, ada apa? Ada kolam yang memang dibikin menjadi candra di mukanya. Maka itu terus terang aja
ada latihan-latihan, pelatihan-pelatihan. Ya, ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan di partai, dan kemudian ada betul-betul jenjang kariernya ada, dan kemudian sampai dianggap ini. Itu maka tadi terus terang yang dikatakan Presiden Jokowi tadi membesarkan hati dia bahwa yang dipilih itu adalah kader. Artinya dari PDI Perjuangan. Itu kan Bang Panda, ini kan konteksnya konsolidasi internal, tapi kenapa tadi seperti Bang Deddy, ini kan pertanyaan dari Bu Megawati, kenapa ada aturan partai lain yang malah mencomot bukan kadernya sendiri untuk diusung pada pemilu mendatang. Kalau dari sinyal Bang Panda kita belum dengar nih, kalau dari sinyal Bang Panda arahnya kemana sebenarnya dari sang ketua umum ini? Ya bukan, itu sederhana kok, nggak baca itu. Apa tuh lebih otentik lagi omongan ibu dengan mengambil contoh apa yang terjadi di sekitarnya itu kan, jadi lebih otentik lagi. Itu aja, ndak ada souzon. Itu aja. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati bahwa partai itu karakteristiknya, bawaan badannya dan sifatnya yang memang mendidik untuk membuat kader calon pemimpin, itu memang tujuannya. Gitu loh. Itu aja ininya. Baik, kita dengarkan. Bang Boni, tanggapan lu dari sudut pandang pengamat seperti apa ini Bang? Siap, terima kasih Pak Andromeda. Izin Pak Andi, nanti Demokrat biasanya menentukan tuh. Apakah Pak Bestari bisa lari atau tidak. Pertama saya mengapresiasi secara luar biasa pidato Ibu Mega, Ibu Profesor Megawati hari ini. Pertama karena beliau tampil benar-benar sebagai negarawan, sebagai bahkan Bung Karno versi perempuannya. Ya, karena berdiri begitu tinggi jauh di atas kepentingan partai atau kelompok. Ketika beliau coba memperkenalkan salam Pancasila, lalu dia lanjut lagi dengan PDI Perjuangan sebagai penjaga Pancasila. Itu masih berkaitan partai tetapi sudah membawa kita sebetulnya pada ranah yang lebih luhur lah. Nah, ketika Ibu Mega bicara soal perlunya bounded chemistry atau bounding ikatan antara pikiran dan batin, bagi saya itu kesimpulan yang sempurna. Bahwa disitulah esensi dari seluruh proses politik dalam tradisi demokrasi. Bahwa kekuasaan itu secara prinsipil kalau dia berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat, hanya akan memperoleh bentuknya ketika dijalankan dengan hati dan pikiran. Artinya bahwa integritas, kualitas dari satu praksis kekuasaan itu ditentukan oleh kemampuan menjaga koneksi antara pikiran dan batin dan implementasinya pada tindakan politik. Nah itu poin besar. Nah di dalam pembicaraan itu Ibu Mega berulang kali menyebut Bapak Presiden Joko Widodo dan mengakui bagaimana kepemimpinan beliau yang betul-betul turun ke bawah, itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sudah berhasil mencetak kader dan salah satu contoh adalah Presiden Jokowi. Nah, kemudian Ibu Mega bicara soal kaderisasi. Disitulah diskusi malam ini dapat relevansinya. Lalu ada tafsiran dari termasuk dari Andromeda dan Maria bahwa ini Nasdem kena sindir misalnya. Ketika Ibu mengatakan ya kita tidak seperti yang lain, mendompleng. Nah, sebetulnya secara teoretis partai politik itu kan memang dibentuk untuk merebut kekuasaan ya Pak Bestari ya. Karena tujuannya untuk merebut kekuasaan, maka salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik, rekrutmen elit. Jadi siapa mau jadi apa di dalam satu sistem politik, dia harus masuk ke partai politik. Maka orang seperti saya, ya akan sulit gitu misalnya untuk bersaing dengan Pak Bestari kalau dalam konteks merebut kekuasaan, karena saya tidak punya partai politik. Nah, partai politik dibentuk untuk merebut kekuasaan, ajangnya adalah pemilu. Nah, ada upaya yang namanya kaderisasi, pendidikan politik di dalam internal partai politik. Tujuannya apa? Mematangkan kualitas, skill, kompetensi dari kader. Sehingga nanti begitu ada di dalam ruang kekuasaan, dia mampu menerjemahkan itu kedaulatan rakyat ke dalam praksis kekuasaan yang pro rakyat. Nah, yang terjadi kemudian dalam demokrasi kita, banyak praktek selebritis diambil dari panggung sandiwara masukin ke DPR. Pelawak diambil dari panggung masukin ke DPR ya. Terus kemudian YouTuber diambil masukin ke.
Nah, ini sebetulnya ciri khas liberalisasi politik dan juga menandai gagalnya proses penguatan dan konsolidasi demokrasi. Apa yang disampaikan Ibu Mega tentu tidak bermaksud kepada satu partai, tetapi satu refleksi besar yang harus diterima oleh semua partai politik sebagai otokritik. Bahwa kaderisasi itu penting, karena kekuasaan harus ada di tangan kader partai. Karena untuk itulah partai dibentuk. Bahwa kemudian proses penerjemahan peran rekrutmen elit itu berbeda-beda menurut partai, saya kira itu soal tafsir. Tetapi secara teoritis ya partai politik memang dibentuk untuk merebut kekuasaan gitu loh. Artinya kalau memang partai merasa tidak ada kader yang cukup mampu untuk bersaing dalam satu kontes elektoral, dia boleh saja ngambil keluar. Tetapi keputusan mengambil keluar itu ada risiko bahwa partai itu akan dituduh gagal melakukan kaderisasi atau tidak punya kader yang tepat, cocok untuk bertarung dalam pemilu. Itu resiko kritik macam itu saya kira Pak Bestari. Meskipun itu kritik yang harus diterima oleh semua partai ya. Ya mau dibantah seperti apapun kan by common sense orang akan melihat bahwa ini sulit. Maka sikap sejauh ini Partai Demokrat misalnya dari rumors yang berkembang yang kita dengar sebagai analis kan kita suka tidak hanya sumber terbuka tapi yang tertutup ya Pandia. Bahwa Partai Demokrat masih mengharapkan Pak AHY menjadi calon wakil presiden kalau memang mau masuk ke pelaminan bareng Nasdem. Nah itu artinya bahwa Demokrat ini benar-benar partai modern yang juga tahu posisinya, tahu tujuan dia ada. Artinya dia ingin kadernya memang harus menjadi pemimpin dan saya kira itu sikap yang tepat harus dihormati. Ya, kalau nanti Demokrat tiba-tiba mengatakan, oke, kami dukung Pak Anies, tidak perlu ada Demokrat, tidak perlu AHY yang jadi wapres. Menurut saya Demokrat sudah gagal. Demokrat gali kuburnya sendiri, udah selesai. Nah itu artinya omongan Ibu Mega itu sebuah refleksi untuk demokrasi kita, terutama untuk partai politik. Maka tidak perlu ada yang harus kita risaukan. Ya, harus kita syukuri dan terima itu sebagai otokritik. Toh proses demokrasi ini kan bukan proses satu hari dan akan terus berlanjut. Dinamika politik akan terus berlangsung dan kita dimatangkan oleh proses itu. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Bang Pangi, apakah Anda juga sepakat bahwa untuk merebut kekuasaan ini harus kemudian masuk dalam partai politik terlebih dahulu? Iya, gini Mbak Eva, sebelum kalau kita ingin menang ya tentu ini zona bertempur ini kan kalau kita lihat seperti Pak Jokowi adalah kader PDIP, dianggap sebagai representasi dari PDIP dan itu pun PDIP merasa masih belum bisa mengontrol sepenuhnya Pak Jokowinya karena dianggap masih belum rebound kayaknya. Bonding itu kali ya, menyatunya pikiran Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Buktinya, setahu saya kalau ditanya ke PDIP-nya, banyak loh produk undang-undang sekarang yang kader PDIP-nya di satu sisi iya, dia setuju, tetapi di sisi lain ada produk undang-undang yang mereka sebetulnya tidak terima juga gitu. Sebagian dari undang-undang yang hasil pemerintahan sekarang. Dan ingat juga ketika Ibu Mega yang jadi presiden, itu beda. Dia bahkan ada menolak 5 undang-undang kalau nggak salah. Karena tidak sesuai dengan reborn itu tidak sesuai dengan hati dan pikiran Bu Mega. Tapi di acara tadi menurut Anda chemistry-nya dapat nggak? Antara Megawati dan juga Joko Widodo. Dapat tidak? Tadi kan bondingnya sudah. Ya kalau dari chemistry tadi, kalau kita lihat misalnya, itu kan memang menarik ya guyonan ya. Kalau nggak saya, kalau nggak PDIP, ya nggak jadi gitu loh kan. Itu menarik. Artinya Ibu Mega ingin tetap memperkuat strukturalisasi fungsionalisasi partai itu ingin dibangun, kepartaian yang kuat. Makanya kan wajar PDIP sistem proporsional tadi ya, karena ingin memperkuat partainya. Kalau proporsional terbuka ini kan ingin memperkuat figurnya, ketokohan yang ditonjolkan, yang diinginkan oleh Abang Dedi tadi itu kan kotel efek yang mau diuji. Sebetulnya kotel efek pun masih ada kemungkinan tidak signifikan. Buktinya kalau suara Pak Jokowi digabung dengan suara partai koalisi pendukung, itu masih menang suara Pak Jokowi kan, tapi tidak signifikan. Begitu juga suara Pak Prabowo. Jadi kotel efek pun tidak dianggap signifikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bang Andro melihat bahwa apa yang disampaikan Ibu Megawati itu sebetulnya kalau proses kaderisasi itu memang menjadi tidak hanya presiden masalah hari ini.
Buktinya kader-kader di partai pun kesulitan mencari caleg kan gitu. Buka lowongan pekerjaan untuk menjadi caleg. Itu kan sindiran juga. Betapa partai politik tidak mampu untuk menciptakan kader sendiri. Sehingga ada partai yang misalnya ingin mengambil vote getter ya, mengambil dari suara dari artis, dari public figure, karena demi lolos di ambang batas parlemen. Karena ketidakmampuan partai kuat pada mesin yang tumbuh secara merata, yang membuat partai akhirnya berpikir transaksional, pragmatis, jangka pendek, tanpa membangun hubungan yang dekat antara pemilih dengan partainya. Hubungan yang jangka pendek ini yang kemudian sangat mudah terpengaruh oleh yang namanya money politik, vote buying. Karena memang mereka nggak merasa dekat dengan partainya, pemilihnya ya lebih transaksional dan pragmatis. Makanya ditonjolkan Ibu Mega tadi saya pikir itu menarik, itu adalah soal kaderisasi dan soal ideologi. Sebetulnya kalau Bang Bestari sebenarnya sederhana aja, saya ingin membantu Bang Bestari. Kalau memang tinggal dibilang aja bahwa memang kemarin waktu ormasnya Nasdem itu memang Pak Anies yang mendeklarasikan. Nah tinggal di akuisisi aja, di take over bahwa memang Anies adalah kader Nasdem. Karena menurut saya Pernyataan itu belum keluar sama sekali. Belum keluar karena gini, untuk presiden nggak boleh nggak punya partai. Memang harus sudah partainya, mana ada, kecuali jadi gubernur boleh diwakafkan, saya milik Jawa Barat, boleh. Ya itu boleh, itu gubernur. Tapi presiden itu adalah musibah menurut saya kalau nggak ada partainya. Jadi harus masuk partai dulu? Ya harus masuk partai. Oke, langsung. kita tahan di sana dulu ya Bang Kenapa ya. masih ragu-ragu gitu Pak Aniesnya? Ini Kita presiden. ingin minta statement juga dari Iya, Bang Adi kalau nggak Malarangeng dari complicated. Demokrat. Usai jeda Bang, tahan dulu sesaat lagi. Aku penasaran dengar Bang Andi. Kita sekarang mendengar suara dari Bang Andi Malarangeng. Ingin tahu ini Demokrat, apakah sudah punya keputusan akan langsung bergabung dengan Nasdem karena sudah klik tadi, kalau kata Bang Bestari, atau jangan gegabah dulu? Kita tunggu bersama ini ya. Well, pertama-tama tentu saja kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP. Tentu saja PDIP kita harapkan terus bisa berkarya untuk bangsa. Dan siapa tahu kita bisa bersama-sama suatu ketika dalam hal-hal tertentu. Karena sebenarnya banyak juga hal kita bekerja sama. Tentu saja ada perbedaan-perbedaan tentang kebijakan, apakah itu urusan proporsional terbuka tertutup, urusan omnibus law dan segala. Tapi kami juga respect dengan Ibu Megawati, PDIP, sama-sama kami menolak 3 periode. Sama-sama juga kami menolak penundaan pemilu. Karena dalam situ kita sama-sama ini. Bahkan kalau dalam hal pilkada, Pak Ganjar itu kami Demokrat dan PDIP juga sama-sama mengusungnya. Jadi kan dalam konteks itu kami selalu juga menganggap bahwa PDIP adalah kompetitor, tapi juga adalah rekan seperjuangan dalam membangun bangsa ini. Bersama-sama juga dengan partai-partai lain termasuk Nasdem. Khusus untuk Pilpres 2024 ini memang kami sedang berusaha atau sedang berkomunikasi terus dan makin lama makin dekat dengan teman-teman di Nasdem dan PKS. Memang kendala kami kan karena harus bertiga untuk bisa mengusung capres dan cawapres karena ketentuan threshold 20% itu. Nah, beda kalau PDIP. PDIP bisa sendirian, makanya sebenarnya kami juga menunggu-nunggu kejutannya tadi itu, siapa tahu ada pengumuman capres dari PDIP. Karena sendirian pun Ibu Mega, apalagi kan Ibu Mega yang punya hak prerogatif dalam di PDIP mulai mekanisme internalnya kan. Kalau itu kapan saja Ibu Mega menganggap bahwa sudah saatnya mengumumkan capres-cawapres PDIP, itu bisa dilakukan. Kalau kami sedang berkomunikasi intensif, makin lama makin dekat. Mudah-mudahan kalau kami di Demokrat, mungkin kalau di teman-teman di Nasdem dia punya pepatahnya ikan gabus, ikan cepat lebih cepat, ikan cepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Kalau kami ikan lemuru siripnya 5. Cakep. Jangan buru-buru, tapi jangan terlalu lama. Kira-kira di situ posisinya. Tetapi makin lama makin dekat kita, memang karena bertiga kan harus ada kesepakatan nih. Capres cawapres cuma 2. Jadi sejauh ini belum ada kesepakatan?
makin dekat. Ya toh, kami tentu saja mencombur air so dekat toh. Nah, tentu saja kami mencalonkan ketua umum kami, kader kami yang terbaik. Tapi teman-teman juga di PKS kan tentu saja punya kader juga yang terbaik yang kemudian dicalonkan. Karena itu perlu ada pembicaraan yang semakin intensif tentang bagaimana kemudian kita bisa menyepakati siapa jadi capres, siapa jadi cawapres. Dan makin lama makin dekat sih sebenarnya. Banyak hal kita sudah sepakat, kriteria-kriteria dan segala macam. Memang beda dengan KIB. Kalau di KIB mereka bikin koalisi dulu. Setelah itu di dalam koalisi itu mereka kemudian berupaya bersepakat tentang sampai sekarang belum sepakat-sepakat saya dengar KIB. Kami memilih untuk biarlah kita bicarakan dulu semuanya. Lalu kita deklarasi bareng-bareng. Anies AHY belum klop Bang sampai sekarang? Bagaimana? Anies AHY belum klop sampai sekarang? Tentu saja ini masih dalam pembicaraan intensif dan insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama lah. Kita berharap biar jangan terlalu lambat seperti dulu last minute. Sudah mau besok pengumuman baru malam ini atau hari ini ditentukan. Rasanya sudah saatnya kita agak lebih cepat, tapi mungkin tidak perlu terburu-buru juga. Bang Andi, tidak terlalu lama artinya betul kalau misalnya kita mengingat apa yang disampaikan oleh Gus Coy bahwa paling tidak dalam waktu dekat Februari akan ada juga yang mendeklarasikan Anies. Demokratkah itu? Kalau kami harus satu pasang tentu saja kan. Kalau itu satu pasang, kita siap untuk mendeklarasikan awal tahun ini tentu saja waktu-waktu yang baik, tetapi sekali lagi kapan tanggalnya, waktunya, mudah-mudahan bisa lebih cepat, walaupun jangan terlalu lama. Ya, Bang Andro, soal Mas Andi tadi yang soal Bang Andi soal Anies kan AHY. cepat tadi kan gabus cepat lebih baik juga kan. Jadi maksudnya begini, saya melihat kok rasa-rasanya memang jauh lebih cepat mensosialisasikan visi kecapresan, lebih cepat masyarakat mengetahui apa yang ada di benak pikirannya, bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi rakyat, itu kan bagus. Setuju. Nah, dianggap itu bukan menurut saya tidak bagus justru. Nah, ini yang kemudian apa yang dilakukan oleh PDP hari ini kan yang kita tunggu-tunggu kan ada memang yang surprise-nya itu. Namanya Bang, Nama capres ada di kantong Ibu Mega, kriterianya sudah ada, hasil kontemplasi yang lama sudah terukur dengan dengan ukuran yang mereka sudah desainnya Ibu Mega paham. Tapi tadi dari sinyal itu Bang Andi saya lihat ada bahasa kader. Artinya kader berarti sudah ada namanya. Namanya itu bisa Mas Ganjar, bisa Mbak Puan, karena itu kader. Nah, tetapi pengumuman itu juga nampaknya belum juga hari ini. Nah, saya dengar itu 1 Juni itu kan, ada kemungkinan diumumkan nama itu di 1 Juni. Nah, sebetulnya kalau sampai sekarang memang nggak ada kemajuan sama sekali. Di KIB tidak ada kemajuan, di PDIP tidak ada kemajuan, di Partai Kebangkitan Bangsa memang nggak ada kemajuan. Tetapi dalam konteks kemajuan dalam konteks ada partai koalisinya, ada capres, ada cawapresnya. Nah, ini memang belum ada bentuk itu. Yang kedua adalah guyonan-guyonan Ibu Mega ini kan menarik sebetulnya ya, menghubungkan antara anak dengan ibu, ini hubungan yang sangat baik ya. Persis tadi misalnya beliau mengatakan yang menarik itu adalah soal perpanjangan masa jabatan presiden. Itu keren banget sebetulnya. Beliau memberikan kode langsung ke Pak Jokowi. Itu menurut saya starting point yang luar biasa. Itu di depan Pak Jokowi loh bilang, saya pernah mengalami sejarah yang sama. Namanya Pak Soekarno. Apakah kita mau mengulangi sejarah yang sama? Presiden seumur hidup. Dan sejarah ini tidak boleh diulang lagi. Itu clear. Nah itu artinya Bang, itu pesan yang berkelas loh dari Bu Mega bahwa tidak ada negosiasi dalam perpanjangan masa jabatan presiden gitu. Nah itu yang menurut saya itu inti sebetulnya starting point yang paling berkelas di dalam statement Ibu Mega tadi dari semua. Ada bahas tentang kaderisasi, ada soal tentang ideologi, Pancasila dan seterusnya. Tapi soal bagaimana mengingatkan Pak Jokowi bahwa tidak ada, sudah cukup, selesai. 2 periode selesai. Nah, itulah tadi saya katakan bahwa biasa. walaupun banyak orang seringkali menganggap Demokrat dengan PDIP ini 2 hal tidak mungkin bisa bekerja sama, tapi dalam beberapa hal kita juga punya pandangan yang sama. Dan terutama urusan menolak 3 periode ini atau upaya untuk menunda pemilu ini
posisi Demokrat dan PDIP sama di sini. Kita menolak dengan tegas. Tapi saya mau sedikit nambahin aja bahwa gini, kan tadi kan kalau cepat diumumkan tentu orang lebih tahu isi pikirannya apa yang mau dicapai ada gitu ya. Memang ini sedikit berbeda dengan PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan kita itu bahkan kepala daerah pun itu tidak boleh punya visi sendiri. Harus terintegrasi dengan manifesto partai, program partai, dasar prasetya partai, program-program partai. Jadi yang nyusun platform kepala eksekutif itu kita. Tentu nanti mereka juga punya keleluasaan untuk menginjek pikiran-pikiran dia yang spesifik. Tetapi rancang bangun kekuasaan itu, rancang bangun dari apa yang mau dikerjakan itu dikerjakan oleh partai. Dulu Pak Jokowi kita membentuk satu tim 11 ya Bang ya, kalau nggak salah ya, yang terdiri dari berbagai pakar-pakar dari berbagai perguruan tinggi, yang kemudian kita ajak diskusi dengan tokoh masyarakat di seluruh Indonesia. Sekarang juga begitu. Jadi pembangunan kita ini kan salah satu masalahnya kan, karena setiap kepala daerah punya programnya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan di tingkat pusat. Ya, punya sendiri. Padahal ketika dibenturkan dengan RPJMN, ya, itu juga nggak nyambung. Jadi kita percaya siapapun yang kita usulkan nanti, dia akan berjalan dalam satu blueprint, shared vision, visi bersama tentang bangsa ini yang memang sudah dikonsultasikan dengan sebanyak mungkin orang yang terrepresentasi. Yang nyusun tuh profesor doktor semua, tokoh-tokoh masyarakat. Yang dua nama tadi disebutkan Bang Pangi Bang, ada nama Puan dan juga Ganjar Pranowo. Kalau di kita siapapun yang ditunjuk pasti akan menjalankan mesin yang sama. Kalau memang sudah pasti kader, namanya sudah ada, kenapa kemudian tidak dideklarasikan Bang? Tapi dipercayakan sama Bu Mega kan gini, percayakan ke sama saya tidak akan menjerumuskan kader saya ke sumur. Arti ke sumur itu artinya kan kader terbaik. Percaya diri berarti PDIP untuk mengatakan. Artinya kita kan ingin menang juga. Karena tidak ada gunanya rancang bangun ini kita buat kalau kita kalah. Meskipun bagi PDI Perjuangan, kemenangan bukan satu-satunya tujuan, karena kemenangan cuma alatnya. Tapi saya begini Bang berpikir. Saya tambah sedikit Mas Caniago. Saya kira omongan Ibu Mega itu kan pertama itu memang sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga partai. Bahwa ketua umum punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Nah terus kemudian yang kedua, bahwa proses politik itu kan rational choice teori yang berlaku kan. Teori pilihan rasional. Bahwa ketika kita punya niat baik, kita punya komitmen moral, itu hanya berguna ketika bisa diwujudkan dalam tindakan yang konkret, dalam praksis. Ya kan? Artinya penciptaan perubahan. Maka menang itu adalah sebuah syarat yang mutlak juga. Jadi kalau misalnya manajemen politik ini hanya untuk menjaga disiplin partai, nggak mungkin juga. Pasti tujuannya juga untuk menjaga kemenangan itu yang sudah diraih. Kenapa? Karena dengan menang dia bisa membangun perubahan untuk negara ini. Ya, saya kira itu. Saya kira sebagai penutup dari saya. Belum Bang, belum. Masih panjang kita Bang. Jangan ditutup dulu Bang, belum, masih panjang kita Bang. Bang Panda belum bersuara. Tambahan dari saya bahwa hari ini boleh dikatakan baru satu partai politik yang sudah punya nama. Artinya ini menjadi satu role model bahwa insya Allah nanti bersama-sama dengan beliau juga ini kan. Ini menjadi role model untuk supaya kemudian kita bisa lebih mengetahui, memahami apa keinginan masyarakat terhadap orang yang kita bawa ini. Dengan konsisten kita menegakkan komitmen kita, memperkenalkan agar dapat feedback, ini bisa menjadi role model. Saya menghimbau juga kepada seluruh pihak untuk tidak kemudian membuat satu manuver-manuver politik ya, untuk kemudian seperti beberapa kali terjadi di luaran sana ya, di beberapa provinsi yang dikunjungi, kemudian ada hal-hal yang notabene adalah dilakukan oleh para pihak untuk kemudian membuat cacat acara-acara yang kami lakukan dalam rangka memenuhi komitmen kami bahwa kami ingin memperkenalkan lebih cepat. Ya, itu lebih baik kami lakukan. Dan harapannya adalah kami menghormati Bung Dedi dan PDI Perjuangan, Bang Panda, bahwa PDIP punya standar sendiri yang kami juga sangat hormati,
tetapi kami pun memiliki standar yang juga harus sama-sama kita hormati ini. Mungkin nanti di sebelah yang lain ada standar yang lain akan diterapkan bagaimana kemudian mencari pemimpin di negeri ini. Namun hari ini kami berkeyakinan bahwa Anies Baswedan adalah calon terbaik yang akan kami hadirkan kepada masyarakat. Saya kira itu. Sudah Jadi bulat kalau- tekadnya ya kalau dari Nasdem ya. jadi kalau kita perdebatkan, kalau Andro kemudian memperdebatkan lagi apa kata Ibu Mega, apa kata Sianopar, ini kita nggak akan ketemu gitu. Kalau kata Bang Panda, beda mazhab ya kan, nanti kita juga akan Mazhabnya dengar. berbeda, tapi maksud dan tujuannya sama. Sama-sama ingin membangun bangsa ini, membawa bangsa ini lebih baik. Yang terakhir ini mengagetkan saya. Yang mana itu? Yang terakhir ini, kenapa mesti tanya Demokrat? Masih belum yakin dulu. Nah itu dia, kita jawab nanti usai Itu jeda. satu. Saat lagi pemirsa Jadi tetaplah itu bersama satu. kami. Demokrat mau bersuara Bang, ditahan dulu Bapak-bapak, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Dalam pidato Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sebenarnya syarat makna banyak sekali bagian-bagian yang kami cuplik seperti itu. Yang sepertinya ini mengarah bukan hanya tadi ke salah satu partai, kita juga tidak tahu siapa partai dan namanya, tapi juga mengarah kepada Presiden Joko Widodo, Maria ya. Kita lihat bersama. Kalian gitu loh, nginep po nang desa-desa iku, gitu loh. Baru itu begini loh. Loh iya dong, ini enggak magrok-magrok be. Aduh sudah ya Pak Jokowi nuwun sewu, saya panjang banget ya gini nih, karena udah kayak apa sih, 3 tahun bungkem, saiki tak belak gitu loh. Nah jadi ya sudahlah, yang namanya sabar aja kerja, begitu pulang kerja, nah, bilang ibu ketua umum bilang masukin ke sini program nih, ibu bilang kerja turun ke bawah untuk menang gitu, masukin terus ke sini. Wes ora usah mikir, urusan calonnya itu adalah hak ketua umum gitu. Pokoknya nggak mungkin ibu jebloskan kalian ke sumur. Kita kalau bekerja pasti menang. Udah 2 kali udah, masa 3 kali enggak. Ini salah kalian. Dan saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Dan yang saya senang, mohon maaf Bu Mega, Bu Mega dalam memutuskan itu betul-betul sangat hati-hati. Betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah. Meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Kita semuanya sabar menunggu yang akan nanti beliau sampaikan tentunya pada saatnya dengan perhitungan-perhitungan dan kalkulasi-kalkulasi yang telah dibuat oleh Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Kita ingin komentar dari Bang Panda. Nama sudah ada di kantong Bang Panda. Kita juga penasaran Bang. Meskipun tadi sudah diumumkan, Bang Panda jangan-jangan lebih tahu duluan ini. Ya ini dia. Enggak, sebenarnya di luar daripada apa yang dibicarakan ini exciting, menunggu, mengapa di situ seninya.
kualitasnya makin tinggi gitu loh, tensi makin ini. Itu ada arts sutradara nggak main-main Jadi itu. strategi ini ya Bang Loh, ya? itu nggak main-main itu. Apalagi ada episode bagaimana PKS, Demokrat dan Nasdem. Disinggung lagi Bang bukan, Andi ini. itu satu episode. Ada apalagi bagaimana Gerindra dengan PKB, bagaimana KIP gitu loh, ya kan? Bagaimana ada reshuffle. Dan akan bersama siapa PDI Perjuangan? Jadi variasi-variasi ini, exciting. Maka kita kartu itu jangan terus dikasih keluar. Saya keberatan kalau terus dikasih tahu siapa capres PDI Perjuangan. Ya tuh jangan dulu gitu loh. Tunggu ini permainan ini. Iya Jadi, dong. Bang, artinya PDI Perjuangan juga bersyukur bahwa pada hari ini Nasdem, Demokrat dan PKS belum selesai tanggalnya. Bukan bersyukur. Iyalah, supaya tensinya tadi Prihatin. kan. Tensi. Nggak Tensi. prihatin. Bukan. Kalau abang bilang prihatin, harusnya abang berdoa supaya PDIP nanti ada lawannya. Kalau enggak pemilu ini jadi enggak menarik gitu kalau enggak ada lawannya gitu. Biasanya sebenarnya kalau kita lihat di banyak negara-negara maju, 1 tahun sebelum pemilu, biasanya calon-calon dimunculkan. Memang ada proses, kalau di Amerika ada proses primary, tetapi biasanya sekitar setahun sebelum pemilu itu. Nah, kita terlalu terlambat, tradisi kita. Last minute sebelum pendaftaran, hari terakhir pendaftaran KPU. Yang mengagetkan aku dialog tadi, Bestari, bagaimana Demokrat? Nah. Kita menunggu Demokrat. Nah, ke Demokrat sekarang sedang berupaya. Tensi kita jadi ini. Serius nggak ini orang ini berkoalisi? Kalau gitu Kalau kita Demokrat minta, sedang Bang. berupaya Demokrat. bersama Orang ini teman-teman di serius Nasdem dan berkoalisi. PKS. Apa masih Tapi nyoba-nyoba kalau gitu? PDIP kan sudah di kantong. Iya, keluarin dong. Ya keluar. Kira-kira itu Supaya kan makin begitu. cepat kita mendeklarasikan bersama. Kalau sudah ada lawannya dari PDI Perjuangan. Nah ini kan ini makanya aneh, dikantongin kalau terus. kita mau contoh Amerika lalu harus sama kan jadi kita menafikan perbedaan tadi. Sejak kapan Amerika jadi rujukan tunggal yang paling sempurna dalam demokrasi? Bukan cuma Nah, Amerika. Ntar dulu Bang, kan kita kan tadi sudah bilang kita ini punya software yang berbeda. Ya toh, jadi biar clear kenapa? Kan tadi saya sudah bilang ini kita memilih pemimpin, kita sudah punya software. Kita sudah tahu impian kita untuk Indonesia itu kayak apa. Begini. Itu sudah ada. Jadi itu bisa dilihat dari karakteristik PDI Perjuangan. Ya. Nah, tujuannya sebenarnya kalau ada jeda waktu yang cukup lama supaya rakyat bisa mengkritisi dan bisa ada debat beberapa kali, lalu kemudian lebih mengenal. Apalagi negara kita negara yang besar. Kalau provinsi-provinsi dikelilingi oleh capres itu sendiri dan di situ dia berdialog dan apa segala macam. Berapa sekali provinsi ini? Tambah lagi 4. Lagi-lagi itulah Mungkin bedanya. dalam waktu hanya 3 bulan. Sistem pemilu masa yang hanya kampanye. mengandalkan person. Hanya mengandalkan orang. Nah, ini Ini kan yang Justru ini dijual kan bukan hanya proses pribadi pendidikan orang. politik dan juga Yang dijual ini kan rekam jejak yang cukup panjang. Ya. Ya, jadi ini ada perbedaan. Enggak. Makanya- Bukan berarti bahwa kalau cepat-cepat dimajuin, Iya. kemudian sudah bagus. Sekarang saya mau tanya, untungnya Anies dimajuin kemarin apa? Sampai sekarang gua nggak ngerti itu dia pikirannya apa. Bang Bestari. Malah bolak-balik. Kadang katanya dukung IKN, kadang enggak. Iya kan? Siapa Kadang bilang? ini pagi tempe, besok sore. Enggak jelas juga. Nah, Dia begini, bilang saya- dia Kita berikan antitesa. juga Bang Bestari ini dulu, kan, Bang. ini kan Antitesanya di persepsi. mana? Artinya begini, bahwa Yang Anies kalian sampaikan Baswedan- tadi kan juga persepsi. Ya, Apa oke. bedanya? Nah, berarti ini bicara persepsi. Sebentar, Ya, ini Bang kita Bestari. bergantian Yang paling Bapak-Bapak. Bang jelas- Bestari dijawab dulu Ini secara kita singkat. punya aturan kampanye. Baik. Jadi negara ini punya undang-undang yang memberikan waktu pada siapapun setelah ditetapkan calon lalu ada masa kampanye. Jadi sah-sah saja ya. Bang Bang Deddy Bestari. mau 3 bulan, mau 6 bulan. Kita ikut aturan, Ini kita baik. ikut Amerika. Ditanggapi dulu gitu Bang loh. Deddy, ditanggapi dulu sama Jadi Bang Bestari. begini, tentang Anies akan bagaimana dan melakukan apa, itu belum kita sampaikan Pak, nanti itu. Itu kan jadi kontradiktif dengan yang Anda bilang, makin cepat dikasih tahu, makin tahu Oh dia apa iya dong, pikirannya. kemudian setelah Ini sudah dikasih hampir 4 tahu, bulan, kita tentu kagak akan ngerti. kita godok bagaimana kemudian saya kira supaya ini Saya menjadi lebih beruntung, baik. saya beruntung Ya toh? Anies sudah lebih dari 4 bulan dicalonkan. Kenapa? Saya jadi tahu pikirannya Ya kalau kadang kayak A, begitu kadang B, baguslah. kadang C. Segera hadirkan lawannya Saya kira menjadi kita lebih keluar mudah. Kami ada waktu. Gitu loh. Baik, Ya. baik. Lah iya, Saya- kita bukan buying time loh, Pak tetapi Bestari. adalah pada hari ini kita memutuskan Anies Baswedan. Oke. Kemudian PDIP
silakan saja, mau kapan saja pun itu terserah pada PDIP. Jadi selama Gitu masa kan? ini Saya kan gimana, tadi Bang? mengomentari namun, karena kan diminta supaya kita cepat-cepat iya. calonkan. Baik, Bang Bagi Deddy, kami tidak Bang Bestari. penting karena ada aturan kampanye. Begini, Bung Deddy, tidak Saya perlu kembali ke kemudian tema dulu. kita kemudian menyampaikan kritik-kritik yang sebetulnya juga itu debatable terkait Anies itu begini, Anies itu begitu. Makanya tadi saya nggak mau komentari Anies. Prestasinya Tapi sudah ketika cukup jelas kalian dan bilang, itu sudah ketika menjadi kalian keputusan bilang, kita untuk calonnya kita calonkan supaya karena dia secara ketua bergantian, Bang. putra Maka yang kita terbaik. Kembali ke tema. Oke. Seharusnya Baik. itu saja. Tema malam hari Dan ini soal pidato siapapun yang Megawati. akan Bang diusung, Bestari, Bang Deddy, temanya soal siapapun yang pidato akan diusung Megawati. oleh PDIP, Bukan soal itu figur Anies Baswedan. Kembali Itu ke topik tadi. itu bisa Tapi tema itu itu bisa tema yang saya berbeda. kan saya kan nggak mengomentari sudah dicalonkan Lah, Anies. tadi Itu bicara hak kalian. IKN apa segala Tapi macam. begitu kalian bilang calonkan cepat-cepat biar semua tahu. Kan Saya- kami saya- punya baik. pandangan yang berbeda. Saya mau Yang kembali Kita ke Bang Boni dulu sebelum ke Bang Fahmi. Bang Bestari cukup, Bang Bestari sama Bang Deddy cukup. Bang Boni sebelum ke Bang Ini Fahmi. beda mazhab ya, kita tahan dulu di situ, jangan Bang. kemudian Terima kasih. satu partai politik ingin menerapkan standarnya menjadi standar pergerakan dari semua partai politik. Baik, Bang Bestari Tidak itu seperti itu. semua partai Bukan punya gua. mekanisme masing-masing. Bang Semua Boni, punya silakan. hal yang- Bang Ya, Boni, saya Bang Bestari kembali ke sama Bang tema. Deddy. Saya Bentar kembali dulu, ke yang tema. minta tadi PDIP majuin Nyama kan dia. Oke. Lo kan nggak persoalkan dia majuin Anies. Tidak ada juga Baik, saya kita- mengatakan kita begitu. kembali ke pidato Megawati ya, hadirkan Bapak-Bapak. saja gitu Kalau loh. untuk bahas Kalau figur Anies saya tema nggak yang minta berbeda. majukan Cukup hati. Bang Kalau- Bestari, Bang Silakan. Deddy. Kalau Bang kata Bestari. tukul, kata tukul kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Kembali ke Jadi meja. kita gitu, kembali Bang, ke ya. tema. Saya katakan di awal tadi, Ibu Mega tampil hari ini sebagai negarawan, ya, sebagai Bung Karno versi perempuan. Artinya ini tidak bicara soal PDI Perjuangan saja. Tidak bicara partai apa, kita bicara kepentingan bangsa dan negara. Pidato Ibu Mega hari ini menjadi besar dan ini akan dicatat oleh sejarah. Karena dia membicarakan dan fokus menyasar pada keprihatinan terhadap situasi bangsa dan negara dan juga harapan ke depan. Ketika Ibu Mega bicara soal ada sopir truk menjadi bupati, air matanya jatuh. Ketika Ibu Mega bicara soal masih banyak yang ada di kolong-kolong jembatan di Jakarta ada nih, dan itu dia minta kader PDI Perjuangan itu peduli, harus punya hati, harus punya pikiran untuk bertindak, orang-orang itu harus diangkat. Nah, artinya bahwa Ibu Mega membawa kita untuk merefleksikan soal perkembangan demokrasi kita sampai hari ini. Oke. Setelah reformasi 1998, itu poin yang saya tangkap sebagai akademisi ya. Yang kedua, kita refleksi soal bagaimana perkembangan konsolidasi politik di internal partai politik. Pertama pada level demokrasinya. Kita melihat bahwa proses penguatan demokrasi ini sudah berlangsung secara positif dan linear dan saya kira cukup meyakinkan bahwa kita akan terus maju ke depan. Tetapi bahwa ada nuansa-nuansa liberalisasi juga terjadi pada kultur-kultur organisasi tertentu. Ya, maka kalau kita bicara nyambungnya ke partai politik, maka kita akan melihat klasifikasi partai politik. Ada partai elit, ada partai massa. Ya, ada kategori lagi catch all party, ada juga cartel party dan sebagainya. Nah, partai elit itu segala sesuatu ditentukan oleh elit dan masyarakat pemilih terpisah dari elit. Ada bendung yang menghadang sehingga aspirasi dari bawah tidak terserap di level elit. Jadi ini Nah, tidak kalau ditujukan partai terhadap massa- satu partai politik ya? Kalau partai massa, Maria, apa yang diputuskan elit, apa yang diresahkan oleh elit, itu adalah keresahan dan juga keadaan masyarakat. termasuk- Nah, PDI Perjuangan hari ini melalui pidato Ibu Mega saya perhatikan, dia ingin menonjolkan sisi itunya. Baik. Sebagai partai Kami sudah Wong tangkap, Cilik, Bang Boni. sebagai partai massa. Iya, Kan artinya itu gini, poin Bang yang Boni. dia Iya. bilang. Terima kasih. Prinsip itu sama, artinya begini. Sekarang kan kalau bicara tentang koalisi kita, basisnya kan transaksional pragmatis. Exactly, dan Nah, itu itu yang konsekuensi. mestinya memang dibangun koalisi berbasis ideologi dan programatik. Betul. Persamaan kepentingannya adalah kepentingan yang tidak hanya sebatas mendukung presiden. Itu konsekuensi Nah, dari presidensialisme Itu- dibangun di atas memang multi partai. yang satu mengandalkan figur, yang satu menguatkan partai politik, itu clear. Tapi kemudian waktu untuk mensosialisasikan calon presiden ini harus diberikan ruang oleh negara. Nah, artinya Karena jauh lebih baik, lebih cepat. Kan Jangan ada undang-undang kemudian- pemilu. Nah, itu undang-undang Iya. itu yang harusnya Itu nggak bisa juga. Retrospektif, Baik. undang-undang harus memberikan ruang kepada negara. Itulah yang harus calon-calon terbaik. didiskusikan, bukan sikap kapan Nah, mengumumkan. tapi kalau Ya, kode-kode tadi itu Bang penting. Deddy, kode-kode sudah bagus. Ada perempuan disampaikan Ibu Mega, bagaimana lingkungan, eksistensi politik perempuan, lingkungan diangkat. bagaimana beliau Iya. memilih menteri perempuan itu is Dan okay. politik lingkungan, dan Ya, itu sangat politik relevan lingkungan dengan dan masalah. zaman. Kemudian beliau juga memberikan Gimana, penguatan Bang Andi? Kan pada boleh, kan soal boleh kalau misalnya walaupun belum masa kampanye, kemudian
kan masing-masing calon presiden, calon wakil Iya. presiden kalau sudah ada, dan sudah resmi Di situ kalau calonnya nggak ada kerjaan bang, oke. Tapi kalau calonnya gubernur, kan gini, ketua DPR, kalau- dia ya pergi sebentar, kampanye, kalau- gimana dong? Ditahan dulu Bang Edi, Bang Bestari ditahan dulu. Sekarang gilirannya Bang Andi. Sekarang giliran Bang Andi. Kita berikan Bang kesempatan untuk Bestari, Bang Andi terlebih Bang dahulu. Bestari. Tahan dulu Bang. Mohon maaf Bapak-bapak, sekarang gilirannya Bang Andi kalau Malarangeng. misalnya, Silakan Bang Andi. walaupun belum masa kampanye, kemudian sudah ada calon presiden yang resmi dideklarasikan oleh partai dan memenuhi syarat lah. Iya. Walaupun belum daftar ke KPU, tapi sudah memenuhi syarat 20% itu ya. Dan kemudian mulai mensosialisasikan pikiran-pikirannya agar supaya dikenali oleh rakyat. Bukan kampanye, tidak usah bilang pilih saya. Kalau kampanye kan kalau di KPU itu kan tidak boleh di luar masa kampanye nggak boleh ajakan. Kalau Tapi dia bukan pejabat kampanye, tapi publik dia gimana bang? ya tentu saja masing-masing ada constraint masing-masing. Ada yang pejabat publik, ada yang bukan pejabat publik. Tapi disitulah. Kampanye itu Nah, dengan kan asumsi kita pada playing loh, field yang sama. kita kan tidak tahu Kampanye apakah itu calon apa itu dulu pejabat gitu. Coba publik. dijelaskan dulu kampanye Paling itu apa tidak dulu. dia sosialisasi, Kan memilih. mengunjungi, dia Kampanye perlu itu kenali adalah rakyatnya kesempatan semua dan kamu dia perlu mengenalkan. Kita didengar. berikan Bang Andi dulu Bang. Siapa kamu? Silakan, kita tuntaskan Dan dulu. Enggak Bang Andi. sekali lagi, begitu. negara ini negara yang besar. Enggak dong. Anda tidak mungkin keliling 3 bulan untuk memperkenalkan pikiran-pikiran sehingga rakyat bisa menimbang layak nggak saya pilih atau tidak. Oke. Kalau rakyat tidak tahu, kecuali kalau kita menganggap rakyat tidak perlu tahu. Itu kan gue tadi saya Artinya katakan, minggu-minggu ini Demokrat proses sama itu Nasdem ada- akan deklarasi Kalau ya Demokrat Bang Andi? sendiri Sebetulnya kapan, Bang? gini loh. Kami ingin kalau bisa ya dalam waktu tidak terlalu lama. Januari, Februari. Udah jelas. Tapi Kan kata Ibu Mega tadi kan gini, Bang. kan ada hal-hal yang perlu kami selesaikan bertiga. Kecuali kalau threshold ini kita sepakati tidak perlu ada threshold. Ada pertanyaan. Atau Ada gini, pertanyaan. Ini komentarnya Bestari, ini Ya. pertanyaan jelas gitu ya. Ini jelas Bang. Sekarang Dipertajam emang lagi. Anies sudah jadi? Kenapa? Udah jadi calon dia. Ya belum ada, semuanya belum ada calon dari PDIP. Jadi gitu ngapain loh. dia keliling-keliling? Selama belum ada memenuhi Bukan. syarat 20% itu dan belum Belum. dideklarasikan Jadi Demokrat bersama belum kan. teken. Bapak-bapak Anies. semuanya Memang membicarakan kan soal masih waktu. dalam Catatan proses. demokrasi juga punya Iya. durasi. Bapak-bapak durasi kita terbatas. Berkoalisi. Kita akan segera Nah, kembali. ini Sesaat lagi. belum. Kita Sedang tunggu Membicarakan dulu Bang. demokrasi Kita pemirsa. tunggu dulu Bang. Ya pemirsa, di studio Catatan Demokrasi sudah hadir Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak-bapak yang ada di studio, yang terhormat, para pemirsa, pertama selamat hari jadi kepada keluarga besar PDIP. Mudah-mudahan kiprahnya makin membawa bangsa, negara dan rakyat ini menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Di antara salah satu pilar demokrasi adalah berdirinya partai politik. Karena itu partai politik punya tugas yang besar mempersiapkan kadernya untuk memimpin bangsa menuju arah yang lebih baik. Karena itu Islam mendorong terbentuknya partai politik, termasuk di dalamnya pengkaderan terhadap calon-calon pemimpin bangsa. Ketika kaderisasi terjadi, lalu partai mewakafkan yang bersangkutan untuk memenuhi tugasnya sebagai negarawan. Karena itu Islam kemudian mendorong dengan apa yang disebut fiqhus siyasah. Karena ada satu maqalah menyatakan begini, ad-dinu bimulkil yaqwa, agama ditunjang dengan kekuasaan, dia akan jaya. Al-mulku bidini yabqa, kekuasaan ditunjang dengan agama, dia jadi langgeng. Karena itu Islam mendorong fiqhus siyasah namanya. Tetapi dari semua yang terpenting adalah memang kita punya acuan untuk kriteria-kriteria pemimpin-pemimpin terbaik sebuah bangsa yang kemudian digodok di salah satunya lewat partai politik. Saudara, jumhur ulama sepakat ketika kita mencari seorang pemimpin, pertama syaratnya alim, pintar, cerdas,
Itu syarat mutlak untuk jadi seorang pemimpin. Bagaimana mungkin mau memimpin satu bangsa yang disebut Indonesia yang besar ini kalau pemimpinnya kurang, apalagi tidak cerdas dan tidak pintar. Maka persyaratan pertama alim. Yang kedua, jumhur ulama sepakat afsahuhum, paling fasih. Paling fasih itu yang paling mengerti arus bawah, yang paling tahu keinginan masyarakat, yang paling tahu derita rakyat. Afsahuhum, seorang pemimpin dia harus mengerti betul apa yang jadi kesulitan rakyat. Ketika dia terpilih nanti jadi pemimpin lewat kaderisasi lembaga partai politik, maka perjuangannya insya Allah mewakili rakyat dan bangsa negara kita. Wallahu a'lam. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak ya Haji Fikri Haikal MZ, Bang Vandana Baban, Bang Deddy Sitorus, dan juga Bang Boni Hargens. Bang Bestari, terima kasih Bang Pangi dan juga Bang Andi Malarangin. Ditunggu Bang, jangan lama-lama. Baiklah, kami akhiri catatan demokrasi hari ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury, selamat malam, sampai jumpa.